Aman ya? Belum selesai bahasa Inggris, belum selesai Mandarin, muncul bahasa Portugis. Capek kita belajar. Aman ya? Tiba-tiba Bapak Prabowo ngomong akan memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum Indonesia. Bagus. Gue ngerti maksudnya, tujuannya biar kita ini go internasional, mungkin go world gitu loh. Tapi mohon maaf Pak, kenapa nggak bahasa Inggris dan Mandarin dulu yang diperkuat gitu loh, kayak diwajibkan gitu, mungkin mulai dari bahasa itu dulu aja gitu loh, bahasa Inggris sama Mandarin gitu loh. Ini kan masalah bahasa Inggris kita kan masih yang yes I can aja gitu loh Pak, yes I can little gitu loh Pak. Kita aja main game aja pakai Google Translate gitu. Kok bisa ada kepikiran, wah bahasa Portugis kali, kok bisa Pak? Enggak, kok bisa gitu. Bahasa Mandarin aja kita cuma mentok palingan hosyang gitu loh. Kok bisa ada bahasa Portugis gitu loh. Paling mentok kita Fikishu tuh, FC tuh, mentok di situ tuh. Kok bisa Pak? Nggak, masalahnya selesaikan dulu gitu loh. Pastikan dulu, oh bahasa Inggris sama Mandarin ini orang Indonesia itu sudah menguasai, mungkin di atas 60% orang Indonesia menguasai. Baru kita tambahkan yuk bahasa Portugis. Mau bahasa Portugis kek, mau bahasa Senegal kek, mau bahasa Cikarang kek, bebas Pak. Bebas, asalkan bahasa Inggris sama Mandarinnya selesai dulu Pak. Bukan apa-apa, gini Pak, kita aja di masyarakat Indonesia ini kan beribu-ribu bahasa Pak. Itu juga belum selesai Pak. Kadang-kadang orang bisa berantem di jalan masalah bahasa doang. Masalah bahasa. Karena kadang-kadang bahasa orang yang dari Indonesia Timur, diksi-diksinya, logatnya dengan yang ada di ibu kota itu beda. Bahasa Cikarang sama Depok aja kita kadang-kadang selek Pak. Apalagi ditambah Portugis. Kok bisa gitu kepikiran, wah Portugis? Gak, tujuannya saya yakin bagus Pak, tapi kok bisa Pak tiba-tiba Portugis? Nggak, emang Bapak kan ada pertemuan tuh sama Presiden Brazil kan, tapi bukan tiba-tiba bahasa Portugis gitu. Minimal anaknya Neymar warga negara Indonesia dulu deh Pak, baru Portugis gitu. Dari situ kan turun tuh ada pernikahan silang gitu loh Pak. Nah baru tuh dari situ tuh minimal anaknya Neymar lah jadi kiper gitu di Indonesia, baru Portugis gitu. Selain itu Pak, selain masalah bahasa Inggris dan Mandarin belum selesai dipelajarin, yang paling penting juga adalah siapa yang ngajarin Pak? Siapa yang ngajarin? Vasco da Gama. Buat kalian yang nggak tahu Vasco da Gama, kalian bisa cek aja di Google siapa dia. Dia adalah pelaut dari Portugis yang datang ke Indonesia mencari rempah-rempah, Vasco da Gama. Nah, maksudnya strukturnya dulu. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin balik lagi ke episode sebelumnya, komunikasi nih Pak. Jangan omongin dulu tuh masalah bahasa Portugis akan kita masukkan, jangan dulu. Diolah dulu, disiapkan dulu, udah ready, baru omongin. Bahasa Portugis akan masuk ke dalam kurikulum Indonesia. Nah, wah kok bisa Pak? Dijelasin dar begini, nanti yang ngajarin begini, yang ngajarin begitu. Gitu Pak. Ini masalahnya yang ngajar guru IPA aja masih dikit Pak. Masih dikit, masih nggak banyak yang ngajar guru IPA. Karena kebanyakan biasa ada di warkop tuh biasanya tuh. Yang ngajar penjaskes juga masih dikit Pak. Yang bener-bener ngajar olahraga ya dikit Pak. Dikit. Yang ngajar olahraga, beneran ngajar olahraga karena dia pendidikannya olahraga dan ngajarnya bagus, masih dikit Pak. Yang melakukan pelecehan seksual sebagai guru olahraga, nah itu banyak tuh Pak. Nah maksud gue, tolong gitu perangkat kerjanya dimatengin. Jadi gini, kalau dalam ilmu komunikasi Pak, ada yang namanya di atas panggung, di bawah panggung, atau di belakang panggung. Nah, alangkah baiknya kalau yang diumumkan di atas panggung itu tuh clear, jadi tidak jadi perdebatan. Kalau sekarang jadi perdebatan, siapa yang mau ngajarin bahasa Portugis? ChatGPT, bayar Pak, ChatGPT sebulan, lumayan 300. Jadi buat
Bapak Prabowo, saya mendukung program Portugis ini. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya perangkat-perangkat kerjanya sudah disiapkan, mulai dari gurunya, mulai dari kira-kira ini nanti arahnya mau kemana, diajarinnya, terus tujuannya apa. Karena selama ini kan kita taunya ya bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, Pak. Jadi ketika itu sudah disiapkan, kayaknya oke deh kita pelajarin bahasa Portugis. Dan yang terakhir, Pak, sebenarnya sangat disayangkan kalau misal kita nambah bahasa dulu nih. Karena masih banyak aspek-aspek lainnya yang kayaknya perlu lebih diperhatikan daripada menambah bahasa Portugis dalam kurikulum, karena akan menambah orang-orang yang mengerjakan. Kenapa nggak kita lakukan? Kenapa kita nggak fokus ke hal lain? Contoh, dokter spesialis. Indonesia itu masih membutuhkan 70.000 dokter spesialis, Pak. Kenapa kita nggak fokus ke situ? Karena bagi saya, Pak, saya nggak apa-apa nggak bisa bahasa Portugis. Tapi yang kalau saya lagi gagal ginjal ada yang operasi, Pak. Karena saya juga nggak mau gitu. Yang operasi saya bisa bahasa Portugis, tapi nggak bisa operasi. Saya pengennya operasi ginjal malah jadi operasi zebra, Pak. Kan nggak mau saya, Pak. Nggak, maksudnya hal yang penting tuh lebih banyak gitu loh, Pak. Pendidikan kedokteran dimurahin mungkin. Mafia-mafia alat ke rumah sakit juga dilengkapi. Dan pastinya untuk menjadi dokter spesialis jangan mahal-mahal, Pak. Ini masukan dari ibu saya, adik saya lagi kuliah kedokteran, Pak. Nggak, maksudnya di luar negeri untuk menjadi dokter spesialis itu dibiayain oleh rumah sakitnya, bukan oleh calon dokternya. Jadi maksud saya masih banyak hal yang perlu Bapak kerjakan atau mungkin difokuskan daripada hal-hal yang bentuknya simbolis aja, Pak. Jadi bagus Portugis, tapi beresin dulu yang ngobatin gagal ginjal siapa, Pak? Bahasa Portugis boleh masuk kurikulum, tapi minimal yang ngurusin orang serangan jantung siapa, Pak? Minimal bisa serangan balik tuh. Jadi itu dulu yang tolong diperhatikan oleh pemerintah kita. Mau masalah bahasa Portugis nanti deh. Ini mah bisa, Pak, kita mau belajar gitu loh. Yang penting bahasa Portugisnya tidak dijadikan bahasa-bahasa untuk korupsi.